Menurut Mbak Felicia, yang adil itu tuh seperti apa, Mbak? Jadi mungkin ujung-ujungnya yang adil tuh semua orang happy kali ya, gitu. Semua orang tuh merasa cukup istirahat, semua orang tuh bisa mencapai cita-cita atau mencapai keinginan dirinya, tujuan hidupnya itu bisa tercapai. Jadi mungkin jawaban saya yang adil tuh seperti itu. Akan tetapi praktisnya tuh kayak apa? Kalau menurut saya, ini juga adalah salah satu dari slogan Yayasan Alzheimer Indonesia, jangan maklum dengan pikun ya. Jadi kalau untuk orang-orang dengan demensia atau keluarga yang merawat orang-orang dengan demensia, kita tuh harus cepat menanggulangi ini. Kalau misalnya ada ketahuan, ada pikun yang mulai mengganggu kehidupannya sehari-hari, untuk segera didiagnosa. Nah, kenapa penting sekali bagi kita untuk cepat mendiagnosa? Karena dengan begitu keluarga juga bisa mengedukasi diri kita sendiri gitu, untuk mengetahui kayak penurunan kognisinya itu seperti apa. Karena orang dengan demensia itu dijamin 100% akan turun, gak akan stabil, gak akan membaik, itu pasti akan turun. Dan seiring dengan penurunan demensia itu juga naik nih biaya dan sumber daya keperawatan yang harus dikeluarkan. Nah, jadi jawabannya dari apa itu adil, dengan keluarga itu tidak maklum dengan pikun, dengan keluarga itu bisa mengetahui kebutuhan care apa yang dibutuhkan oleh si orang dengan demensia ini. Kita bisa ada rembukan terbuka mungkin ya. Yang pertama, siapa yang nanggung secara finansial, itu harus dibicarakan secara terbuka. Gak mungkin lagi nih kalau misalnya ditangani secara part time, harus full time. Apakah ada orang yang bersedia untuk berhenti kerja? Ataukah nggak ada, sehingga kita harus hire suster dari luar gitu. Kalau hire suster, siapa yang bayar? Gitu. Terus suster juga manusia, mereka itu perlu istirahat juga gitu. Itu mungkin satu hal yang kita agak kurang gitu. Kalau kita bayar professional caregiver, kita bilang ya udah kamu tanganin aja semua 24 jam, mana ada manusia yang bisa kerja 24 jam juga gitu. Terus kalau begitu siapa yang gantiin suster kalau susternya lagi istirahat? Terus jadi waktu, tenaga, emosi itu harus dibicarakan secara terbuka sehingga pembagiannya itu bisa lebih fair atau lebih adil, dan semua orang itu bisa merasa bahagia, semua orang bisa merasa well rested, dan tidak ada yang terlalu terbebani gitu dengan satu beban tertentu. Itu jawaban panjang saya. Oke, terima kasih Mbak Felicia.